Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'aza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina amin ya rabbal alamin. Wa tsalitsu utawi kaping telune iku al-baqa'u sifat langgeng. Wa yastahilu lan mohal ngalaihi ngatasé Gusti Allah opo alfana'u sifat rusak. Wa rabimu tawi kaping papat iku mukhalafatuhu ulih nulayanine Gusti Allah taala maha luhur sapa Gusti Allah. Nulayanil hawadisi maring barang kang anyar nang endi fi dzatihi ing dalem zate Gusti Allah wa sifatihi lan sifate Allah. Wa af'alihi lan pira-pira penggaweane Gusti Allah wa istahil lan mohal ngalaihi ngatasé Gusti Allah apa al mumasalatu madani ing hawadis. Ayuhan nadhirun rahimakumullah. Wa tsalitsu al baqa'u, yang ketiga sifat yang kita harus tahu sifat bagi Allah yaitu adalah sifat baqa, yaitu adalah langgeng, kekal selama-lamanya. Tidak ada permulaan, tidak ada akhiran. Itu adalah Allah. Tapi kalau barang yang baru, alam semesta ini, kita semuanya itu pasti ada kawitannya, ada akhirannya. Tapi Allah langgeng, kekal selama-lamanya. Maka mohal, tidak mungkin bagi Allah al-fana, yaitu adalah rusak. Allah mohal, tidak mungkin Allah bersifat rusak. Yang keempat mukhalafatuhu lil hawadis. Yang keempat itu adalah sifat mukhalafah. Mukhalafatu mulayani, berbeda. Allah pasti beda dengan makhluknya. Kalau kita sholat tafakur, kita berpikir-pikir membayangkan Allah tinggi 30 meter, bentuknya seperti Adam, Nabi Adam. Itu pasti bukan Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Karena ada orang yang mengaku Islam tapi mengatakan Allah tinggi sekian meter, Allah berbentuk seperti ini. Lah itu menurut kami sangat salah, karena mukhalafatu lil hawadis. Fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, baik zatnya Allah, sifatnya Allah, pekerjaannya Allah, itu semuanya beda dengan makhluknya. Mohal bagi Allah menyamai terhadap makhluk. Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ya beda dengan Nabi Adam. Allah menciptakan bumi, langit, seisinya, kita, malaikat, ataupun barang yang ghaib, makhluk yang ghaib, itu semuanya berbeda dengan Allah, dan Allah tidak sama dengan mereka. Wal khamisu utawi kaping 5 iku qiyamuhu, jumenenge Gusti Allah taala maha luhur sapa Gusti Allah. Jumenenge bin nafsi kelawan zate dheweke Allah. Wa maknahu utawi maknane qiyamuhu bin nafsi iku ada muhtiyajihi, ora anane butuhe Allah ila zatin maring zat. Yakumu kang jumeneng sapa Gusti Allah biha kelawan zat. Wa ada muhtiyaji lan ora anane butuhe Allah ila mujidin maring barang kang mujudaken
yujidu kamu judakan sapa mujid ing Gusti Allah. Yang selanjutnya yaitu adalah wal khamisu qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Adanya Allah itu ada sendiri. Kita mikir adanya planet, adanya langit, bintang, bumi seisinya semuanya, itu pasti ada yang menciptakan. Walaupun kadang-kadang kita mumet, bingung. Ada namanya apa? Inilah. Lah Allah qiyamuhu binafsi, adanya Allah ya ada. Kapan? Ya tidak tahu, karena Allah maha dahulu. Maknanya qiyamuhu binafsi, Allah berdiri dengan sendirinya, yaitu adalah tidak adanya butuh atau Allah tidak membutuhkan terhadap siapa saja yang orang itu menjadikan Allah. Tidak. Tapi kalau kita ada di bumi ini pasti kita ada sebab, yaitu adalah orang tua kita. Dengan lantaran orang tua kita maka kita ada. Adanya mic ataupun kacamata, meja, semuanya itu pasti ada yang menyebabkan, ada yang membuat, ada yang membikin. Tapi adanya Allah kita tidak tahu. Tahu-tahu ada Allah. Taunya dari mana? Ya dari kita melihat. Kita melihat matahari, planet, bintang, melihat alam semesta ini seisinya, maka kita tahu bahwa ada yang menciptakan. Wa ada muhtiyaji ila mujidin yujiduhu, maka tidak adanya ketergantungannya Allah terhadap seseorang yang orang itu bisa menjadikan atau menciptakan Allah. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Wa yastahilu lan mohal ngalaihi ing atase Gusti Allah apa Allah yakuna yento ora ana sapa Gusti Allah. Ora ana iku qaiman jumeneng binafsi kelawan awak dhewe ke Gusti Allah, maka mohal bagi Allah jika Allah tidak mampu berdiri sendiri. Tak mungkin. Kalau Allah tidak ada, tidak pernah ada alam semesta ini. Tidak ada langit, bumi, matahari, bulan, ataupun laut. Kita semuanya tidak akan ada karena tidak ada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang menciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka arba'ah kalimatin kamala imanuhu aina wa kaifa wa mata wa kam. Ralat. Kalau dulu saya bilang 3, tapi 4. Man soko baene wong silatu man taraka kang tinggal soko man, tinggal arba'ah kalimatin ing 4 kalimat. Kamala moko yektine sempurna opo imanuhu imane wong. Rupane papat aina lafal aina, wa kaifa lan kaifa, wa mata lan mata, wa kam lan kam. Fa in qala mongko lamun ngucap laka maring sira sapa qailun wong kang ngucap aina Allah, aina Allah, aina nangendi sapa Allah Gusti Allah. Allah di mana? Allah nangendi? Kita nunjuk di atas. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak kanan, tidak kiri, depan, belakang, tidak. Tapi Allah sangat dekat. Ridhonya Allah dekat, azabnya Allah juga sangat dekat. Tergantung kita. Kita baik, Allah baik. Kita buruk, Allah bahaya. Di mana Allah? Fajawabuhu mongko utawi jawabe iku laisa fi makanin, tidak ada di tempat.
Nanti Allah tidak tahu, nanti Allah bohong. Lah, kita bilang Allah tidak di tempat itu karena Allah tidak sama dengan kita. Nanti siapa Fajri, Ang Fajri lagi duduk pasti mempunyai tempat. Ang Fajri di mana? Di masjid. Mungkin lagi sholat, lagi tidur, atau lagi itikaf, pasti ada tempat. Tapi Allah tidak ada tempatnya karena kita tidak tahu bentuknya, wajahnya, warnanya, karena kita tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu bentuknya, maka kita tidak tahu Allah bertempat. Yang penting Allah ada. Wala yamurru alaihi zamanun, dan Allah tidak ada zaman. Kalau kita sesuatu yang kita perbuatkan ada zaman, baik hari tanggal itu kita melaksanakan lah. Wa in qalamun ngendika laka maring sira kaifallah, bagaimana Allah. Fakul mau mengucap sapa sira laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan makhluknya. Yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, kalau kita menyembah Allah, membayangkan sesuatu itu pasti bukan Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa in qalamu ngendika laka maring sira mata Allah, mata kapan Allah ada, kapan Allah terbentuk. Fakul awalun bila tidain wa akhirun bila intihain. Pertama maha dahulu tanpa ada permulaan. Maha dahulu tanpa permulaan. Kalau kita pasti ada permulaan, yaitu adalah lahir kita di bumi ini. Wa akhirun bila intihain, Allah maha akhir tanpa ada intiha itu kata pungkasan, tidak ada tamat ataupun selesai, the end, tidak ada. Wa akhirun bila intihain, Allah maha dahulu tanpa permulaan, maha akhir tanpa ada keselesaian. Allah kekal selama-lamanya. Allah mau menghancurkan bumi, kita semuanya hancur, hilang, bisa. Ganti makhluk yang baru lagi, bumi baru lagi, bisa. Ataupun kita dalam langit yang ketujuh, ada semua planet, bumi kita di sini. Mungkin juga Allah menciptakan planet-planet di luar sana, menciptakan langit-langit lagi. Yang maha mungkin, maha kuasa. Tapi kita cuma taunya langit yang ini, bumi yang ini, matahari itu, planet itu. Padahal mungkin di sana banyak sekali makhluk-makhluk yang kita tidak tahu, karena Allah maha dahulu juga maha akhir, tidak ada permulaan, tidak ada akhirannya. Abadan selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qalamun ngucap laka maring sira sapa qailun, wong kang ngucap kamillah kampiro sapa Allahu pangeran Allah, faqul lahu wahidun. Qul huwallahu ahad. Kampiro, berapa Allah, berapa Tuhan? Qul huwallahu ahad. Allah hanya satu. Kenapa satu? Ya satu. Karena satu itu pasti tidak ada pertentangan. Allah menciptakan kun fayakun, terjadi. Kun fayakun, langit jadi langit. Kun fayakun, bumi jadi bumi. Kun fayakun, kita jadi kita. Tapi kalau Allah lebih dari 1, 2 ataupun 100, 1000, itu pasti kun fayakun tidak jadi, kun fayakun tidak jadi, karena satu dengan yang lain berbeda-beda. Cara ini kun fayakun, cara ini tidak bisa, cara ini kun fayakun, cara yang lain orang bisa. Maka
tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah satu pasti akan terjadi, gampang, kun fayakun. Jadi kita kul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah yang kita tuju, lam yalid walam yulad, tidak diperanakan dan tidak dianakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai terhadap Allah, semuanya di bawahnya Allah, karena Allah maha perkasa, maha dahsyat, semuanya itu Allah yang mahanya maha, yaitu adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu alaihi alla yakuna qa'iman bin nafsi. Wa sadisu tawi kaping 6 iku al wahdaniyatu, sifat wahdaniyah, sifat satu. Bi makna annahu lawan utawi maknana teman sebut Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allah. Wa ta'ala al-malu sapa Allah iku wahidun zat kang siji fi dzati ing dalam zate Allah. Wa sifatilan sifate Allah wa af'ali lan penggaweane Gusti Allah wastahlan mohal ing atase Allah apa ata'addudu wewilangan. Yang keenam yaitu sifat wahdaniyah, sifat maha suci, maha satu, Allah satu, ahadun ahad, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang cuma Allah satu. Menyatukan Allah. Kita meyakinkan Allah satu. La ilaha illallah. Ahadun ahad. Itu adalah bahwa Allah wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Baik sifatnya, zatnya, perbuatannya, pekerjaannya itu Allah, itu cuma Allah satu. Nanti yang mengatakan ada para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, untuk menurunkan hujan, membagi rezeki, itu semuanya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastahilu alaihi ta'atutu, maka mohal. Wa yastahilu alaihi, mohal bagi Allah bersifat wewilangan. Wewilangan yaitu adalah terbilang 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu mohal bagi Allah bersifat lebih dari satu. Allah hanya wahidun, zat yang satu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.